Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian jamaah DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajahah, berkumpul, bertatap muka dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, diantaranya sholat subuh, dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan sholat subuh kita baik yang wajib maupun yang sunahnya, termasuk zikir kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi, ini juga merupakan kewajiban kita untuk membuang sifat kebodohan yang ada di diri kita, diisi dengan ilmunya Allah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmunya, maka ibadah tersebut mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Kemudian kita niatkan selama kita ada dalam masjid, kita niatkan beriktikaf. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Juga tarupa rahmat masalam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pasal sekarang
rukun tayamum kemarin, syarat-syarat tayamumnya. Baca dulu redasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ikulah pasal sewiji. Furudut tayammumi utawi pira-pira fardune tayamum iku khamsatun 5. Al awalu utawi kang dingin iku naklut turabi ngalihaken debu. Ini ketukar. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Wasani lan utawi kaping done iku naklut turabi ngalihaken debu. Asalisu utawi kaping telune iku mashul wajhi ngusap rarai. Ar-rabi'u utawi kaping pate iku mashul yadaini ngusap tangan roro. Ilal mirfaqoini maring sikute karo. Al khamisu utawi kaping 5 iku at-tartibu tartib. Bainal mashataini antarane rong usapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang syarat-syarat tayamum. Sekarang kita akan membahas tentang rukun tayamum. Rukun itu di luar bab haji disebut fardu atau wajib. Yang dinamakan dengan rukun adalah ma wajaba wan qata'a, perkara yang wajib serta putus-putus. Kita melaksanakan satu rukun, beres rukun yang pertama, dilanjutkan rukun yang kedua. Beres melaksanakan rukun yang kedua, dilanjut dengan rukun yang ketiga. Berikut dan selanjutnya seperti itu. Wan qata'a, putus-putus. Kemudian tadi rukun itu bisa dikatakan fardu atau wajib. Wajib menurut syara atau dalam istilah dalam agama Islam ada wajib menurut akal atau tauhid. Karena tauhid yang paling kuat adalah akal. Akal ada dua. Yang pertama akal tabi'i, yang kedua akal gorizi. Akal tabi'i adalah watak tabi'i itu yang dimiliki oleh binatang, di mana fungsinya akal tabi'i cuma sebatas yang dipikirkan oleh binatang hanya sebatas melampiaskan hawa nafsunya, dan cuma sebatas bagaimana caranya supaya perutnya kenyang. Cuma sebatas itu yang dipikirkan. Maka pantas binatang tidak ditaklif oleh syara harus beribadah, karena wataknya, akalnya yang dimiliki hanya akal tabi'i. Sehingga
makhluk Allah yang ditaklif harus beribadah kepada Allah cuma yang dipikirkan seperti binatang, maka dia lebih sesat dibanding binatang. Kal an'ami balhum adol. Kemudian yang kedua, akal ghorizi. Akal ghorizi yang dimiliki oleh manusia, termasuk di dalamnya jin, karena yang ditaklif oleh Allah harus beribadah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan golongan jin dan manusia kecuali harus beribadah kepadaku. Di mana akal ghorizi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batal, mana yang benar, mana yang salah. Apabila akal ghorizi tidak difungsikan, yang salah dilakukan, yang benar ditinggalkan, itu seperti binatang, bahkan lebih daripada binatang. Akal menurut wajib akal ghorizi, menurut akal atau menurut tauhid, mengerti akal kita apabila Allah ada, dan tidak memahami akal kita apabila Allah tidak ada. Apa alasannya? Karena ada yang diciptakannya. Dengan adanya penciptaan ini, alam semesta ini termasuk yang ada di dalamnya, itu menunjukkan terhadap adanya Allah, memahami akal kita. Dan tidak mengerti akal kita apabila Allah tidak ada. Tidak mungkin adanya aqua kalau tidak ada yang membuatnya, ada yang bikinnya. Tetapi beda dengan zat Allah, tidak menunggu oleh manusia harus dipercaya dan tidak. Itu wajib akal, wajib menurut tauhid. Jadi adanya Allah tidak menunggu harus diimani dan dipercayai oleh makhluk. Walaupun tidak dipercaya oleh makhluk, seluruh makhluk yang ada di alam dunia tidak percaya terhadap adanya Allah, tetap Allah ada. Dan adanya makhluk ini, Allah mumkinul wujud, jaizul, Allah menciptakan makhluk ini adalah jaiz, boleh-boleh saja, boleh diadakan dan boleh tidak. Boleh diciptakan oleh Allah dan boleh tidak. Umpamanya Allah tidak menciptakan makhluk, langit bumi termasuk seisinya, tetap Allah ada. Contoh, seseorang profesinya bikin tempat kacamata, contohnya ini. Nah, adanya tempat kacamata ini otomatis ada yang menciptakannya, contohnya Ki Zaid, bahwa Ki Zaid itu adalah ahli dan bisa membuat tempat kacamata. Dia tidak bikin tempat kacamata, tetap Ki Zaid dia ada. Begitu juga Allah menciptakan makhluk itu adalah jaiz. Jaiz. Jadi akal kita, akal ghorizi, paham kalau Allah ada, dan tidak paham dan tidak mengerti akal kita kalau Allah tidak ada. Wajib menurut tauhid. Dua, wajib menurut adat. Menurut adat, apabila dibakar seseorang pasti tutung, gosong, terbakar. Tetapi
Itu menurut akal. Contoh lagi, apabila kita minum pasti segar. Menurut akal ya. Tetapi ada yang dibakar tidak apa-apa. Ada yang minum tetapi tetap aja haus. Padahal menurut adat pasti menyegarkan. Pasti dia gosong kalau dibakar. Kalau dibacok pasti dicubit pasti sakit. Tetapi ini tidak apa-apa. Menurut akal. Nah, kembali ke wajib akal. Paham. Karena makhluk air diminum tidak mempunyai af'al. Kemudian api yang begitu panas tidak, apabila oleh Allah tidak akan didinginkan, tetap aja tidak mempunyai apa-apa. Contoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah, kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Tetapi menurut akal tidak mungkin Ibrahim tidak terbakar. Tetapi menurut akal karena Allah yang punya tidak apa-apa. Itu bertentangan antara akal dengan adat. Yang didulukan mana? Akal. Dua, akal wajib menurut adat. Contoh lagi, makanan pasti mengenyangkan menurut adat. Tetapi ada yang tidak kenyang-kenyang, makan dan makan terus. Benar. Tidak berarti makhluk tidak mempunyai kekuatan apapun. Jangan diakui bahwa kita mempunyai kekuatan, dia rusak keimanan kita, rusak akidah kita. Dengan ilmu saya dia rusak akidahnya. Tiga, wajib menurut syara. Nah ini menurut fikih. Yang disebut dengan fardu wajib itu, yang dinamakan wajib menurut fikih adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang dinamakan wajib menurut fikih atau menurut syar'i adalah apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan perkara itu adalah wajib, pasti akan diganjar oleh Allah. Ma yusabu ala fi'lihi. Tetapi seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan perkara tersebut wajib bagi seseorang karena ditaklif oleh syara, kemudian dia meninggalkannya, tidak mau melaksanakannya, wa yu'aqabu ala tarki, pasti akan disiksa oleh Allah. Jadi kebaikan dan kesalahan, kebaikan dan kejelekan seseorang bukan untuk Allah, tetapi Allah mempunyai seseorang bikin sesuatu kepemimpinan, pasti ada perintah dan larangannya. Pasti apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya. Begitu juga Allah, kepemimpinan Allah sesuai dengan aturannya. Apabila dia melaksanakan, surga. Apabila dia melanggar, neraka. Maka sudah diciptakan surga dan neraka. Itu wajib menurut fikih atau syara. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, kembali terhadap furudut tayamumi, fardu tayamum atau wajib tayamum. Kita masih ingat di TK dulu atau di lembaga-lembaga di kampung, anak-anak kecil aja
ada siirannya karena jebolan Sunda, pakai Sunda pasti gurunya itu. Fardu wudu aya genep sadayana, hiji niat, kadua ngumbah beungeutna. Nah, fardu wudu. Fardu kewajiban wudu, ini kewajiban tayamum. Yang termasuk kewajiban-kewajiban tayamum apabila yang 5 ini jumlahnya ada 5, apabila seseorang tayamum tetapi fardu tayamum yang 5 ini tidak dilaksanakan semuanya, terlewatkan salah satu fardu, maka tayamumnya mengakibatkan rusak, artinya tidak sah tayamumnya. Termasuk fardu-fardu yang lain, karena ibadah apapun pasti yang diterima oleh Allah tidak lepas dari syarat dan rukun, termasuk yang membatalkannya. Syarat dan rukun harus kita jaga, laksanakan, kemudian yang membatalkan harus dijauhi. Nah, baru diterima oleh Allah. Syarat dan rukunnya sesuai, tetapi pelanggarannya, yang dilarangnya dilanggar, maka ibadah tersebut adalah sia-sia. Termasuk tayamum, rukun tayamum atau fardu tayamum, atau yang mewajibkan wajib tayamum yang 5 jumlahnya, apabila salah satunya ketinggalan, baik sengaja atau tidak disengaja karena fardu, maka tayamumnya adalah tidak sah. Yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Seluruh ibadah tentunya diawali, utamanya yang didahulukan adalah niat, bukan prakteknya. Karena praktek apapun seseorang tidak diniatkan dalam hatinya, maka pekerjaan atau perbuatan tersebut itu adalah tidak sah. Kenapa Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat? Pastinya sahnya perbuatan itu, pastinya sahnya amal itu, ibadah itu adalah dengan adanya niat. Bagaimana kalau niat karena lupa ditaruh di tengah, di pertengahan ibadah? Kalau ibadahnya ibadah sunat, contoh di puasa, seseorang rajin berpuasa Senin dan Kemis, kemudian ayamil bid atau ibadah puasa yang lainnya, seperti puasa Nabi Daud umpamanya, kemudian dia lupa berniat di waktu malam, karena aturannya puasa itu niatnya di waktu malam, ini lupa, bisa dilaksanakan di siang hari. Cuma dalam fikih diterangkan batasan lupa, batasan niat yang dibolehkan, yang tertinggal itu adalah sebelum zawal. Apa itu zawal? Sebelum matahari, sampai zuhur lah gitu. Sebelum zuhur. Kalau sudah zuhur kemudian baru kita ingat belum semalam berniat, maka puasanya tidak sah. Paham? Ya. Apakah sah, apakah tidak? Kalau ibadah yang wajib, begitu kita lupa tidak berniat, kemudian niatnya di pertengahan. Wa'lam annahu la yajuzu an tu'akhkharon niyatu an awali mafrudotin. Ketahuilah, annahu la yajuzu, ibadah apapun kemudian dia meninggalkan niat, kemudian niatnya diakhirkan, la yajuzu, tidak boleh. Tidak boleh yang wajib mah, tidak boleh. La yajuzu an tu'akhkharon niyatu, tidak sah mengakhirkan niat, mendahulukan fardu yang lainnya.
Satu, tawas niat dulu. Nah, bagaimana niat di waktu beda-beda, tergantung ibadahnya yang kita akan laksanakan. Contoh, kita wudu itu adalah ibadah. Was, wudu itu adalah ibadah. Kapan mempraktekkan niat di waktu wudu? Menurut ilmu fikih adalah niatnya itu adalah di waktu membasuh muka. Nah, begitu membasuh muka, di situ kita berniat nawaitul wudu'a fardhol lillahi ta'ala, nawaitul wudu'a listibahati sholati lillahi ta'ala. Tuh. Atau nawaitu fardhol wudu'i lillahi ta'ala. Mangga di waktu membasuh muka, cuma beda tergantung niat. Pertama membasuh muka tetapi tidak diniatkan untuk berwudu, tidak jadi wudu. Ada kan dianjurkan bagi seseorang yang berwudu membasuh dulu tangannya, ada niatnya situ. Kemudian membasuh dulu mukanya, bersihin dulu, takut ada kotoran-kotoran atau apalagi sampai ada yang najis yang nempel. Kemudian di dua lubang depan dan belakang bersihin dulu, utamanya disebut isbagul wudu itu, menyempurnakan wudu itu. Nah, begitu setelah membasuh muka yang pertama tadi karena membersihkan kotoran atau najis, atau membasuh tangan karena jangan dulu itu harus dibasuh dulu kata Rasulullah, takutnya apalagi setelah tidur, takutnya di waktu tidur kita megang apa gitu, dibasuh dulu. Nah, kemudian ngambil air. Nah, disitulah setelah membasuh yang tadi yang lain, yang pertama tadi, nah disitulah kan memulai berwudu, disitulah tempatnya niat untuk berwudu. Bismillah dulu dalam hati, apalagi dulu. Kalau di tempat umpamanya di tempat BAB, di toilet umpamanya, karena tidak ada lagi, jangan bismillahnya didaharkan, bismillahirrahmanirrahim, gak usah, jangan, cukup dalam hati bismillahnya, atau disirkan nawaitul wudu'a fardhol lillahi ta'ala. Nah, itu di waktu wudu. Nah, bagaimana niat di waktu bertayamum? Yang kedua, asani naklut turabi. Yang kedua adalah memindahkan debu ke anggahota tayamum. Anggahota tayamum dua, satu muka, yang kedua dua tangan kanan dan kiri sampai sikunya, sampai sini. Nah, yang pertama adalah muka dulu, jangan tangan dulu. Nah, di waktu akan mengusapkan debu ke muka beda dengan wudu. Kalau wudu mah begitu membasuh muka di situ berniat, tetapi kalau tayamum mah sebelum tangan mengangkatkan tangan, menempelkan telapak tangan yang ada debunya, sebelum tangan diangkat, disitulah kita berniat. Contoh, ini tangan, ini tempat yang ditaruh debu, di situ berniat nawaitu tayamuma listibahati sholati, atau nawaitu tayamuma karena tayamuma untuk menggantikan air, nawaitu tayamuma badalan lil wudu'i fardhol lillahi ta'ala, baru mengangkatkan tangan kan dulu, baru ke muka. Jangan seperti wudu. Awas, praktek tayamum diniatnya adalah jangan seperti wudu. Kalau wudu mah di waktu mengusapkan air ke muka, di situ berniat. Tetapi kalau tayamum di waktu menempelkan telapak tangan ke debu, nawaitu tayamum, atau sebelum mengangkatkan tangan, sebelum kena telapak tangan yang ada debunya ke muka. Jangan. Redaksinya, wal muradu binakli ad-darbu, yang dimaksud dengan memindahkan tanah debu itu adalah ad-darbu, ngusap. Fala budak minan niyati, maka tidak boleh
mau tidak mau minaniyati, dari niat, qabla raf'i yadaihi, sebelum mengangkat dua tangannya dari debu. Tuh, awas, ingat, sebelum mengangkatkan tangannya yang ada telapaknya, yang ada debunya, sebelum diangkat untuk mengusapkan debu ke muka, jangan dulu mengusapkan sebelum kita berniat. Jadi begitu menempelkan baru kita berniat, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala, atau nawaitu tayammuma, biar mudah, fardholillahi ta'ala, atau nawaitu tayammuma badalan lil wudu'i lillahi ta'ala, baru mengusapkan debu ke muka. Tuh, ingat caranya. Apalagi orang yang sering umroh, walaupun tidak berumroh, umpamanya ada kata dokter tidak boleh kena air, tetapi kita harus melaksanakan sholat, berarti diganti dengan tayamum. Caranya seperti itu, meraktekkan, menempatkan niat di waktu kita bertayamum, beda dengan menempatkan niat di waktu wudhu, ya. Kalau ini adalah kitab Safinatun Najah. Dari mana sumbernya? Dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 57. Silakan yang punya kitab Kifayatul Akhyar, di situ ada redaksinya. Wa alam annahu la yajuzu an ta'akhkhara niyatu an awali mafrudatin wa awlu afalhil mafrudo naqlu tarabi wal muradu bin naqli ad-darbu falabuda minan niyati qabla raf'i yadayhi minat turab. Nah, itu dalam kitab Kifayatul Akhyar. Nah, bagaimana caranya? Nah, kewajibannya itu adalah menyatukan, membarengkan niat di waktu menempelkan telapak tangan ke debu tersebut, tempat yang ada debunya. Wa yajibu qarnun niyati tayammumi wa huwa natul istibahati. Jadi nawaitu istibahata sholati fardholillahi ta'ala. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Menyatukan di waktu menempelkan, berarti menempelkan tangan pas berbarengan dengan niat. Nah, niat dulu sebelum mengangkat tangan, berniat di situ, baru jangan sampai di sini nempel banyak itunya, debunya. Nah, jangan, dibulang dulu, kemudian diusapkan ke muka, ya. Asalisu mashul wajhi, ya. Yang pertama niatnya, yang kedua memindahkannya, memindahkan debu ke anggota tayamum, memindahkannya. Jadi memindahkannya itu termasuk fardu tayamum. Jadi berarti kalau bertayamum tidak ada debunya, tidak sah. Kenapa? Sebab memindahkan debu ke anggota tayamum adalah merupakan rukun atau fardu tayamum. Yang ketiga, mashul wajhi, yaitu mengusap muka. Mengusap muka yang dimana tadi telapak tangan, dua telapak tangan sudah ditempelkan ke debu, kemudian diusapkan ke muka. Muka dulu berarti muka. Nah, yang ketiga, usapkan. Mana yang dikatakan muka itu? Muka itu adalah dari atasnya, mimmana biti sya'ri, dari mulai tumbuhnya rambut kepala, al-mu'tadili, yang biasa. Ada yang orang yang rambutnya di belakang di sini karena botak punya, asalnya di depan. Nah, yang mu'tadili biasanya di sini. Nah sampai dari sini itu nyata. Yang normal, yang kalau yang udah itu jangan sampai mengusap dari sini, ya nggak usah, dari sini tetap. Pinggirnya kanan dan kirinya adalah batasannya adalah telinga. Nah, ini. Kemudian bawahnya adalah dagu.
Nah, di sini. Bagaimana kalau dagunya itu adalah tebal dengan jenggot umpamanya. Nah, kalau yang tebal dengan jenggot, baik di waktu wudu dengan air atau dengan tayamum, tidak usah, tidak wajib bahwa air harus masuk ke kulit yang ada dagu yang ada jenggotnya yang tebal. Bagaimana caranya? Cukup dengan jenggotnya aja luarnya. Termasuk tayamum, debu tidak usah masuk ke kulit yang terhalang dengan rambut jenggot sampai dimasuk-masukin ke sini. Tidak usah, cukup diusap aja. Diusap itu ya. Tidak usah dimasukin debunya ke sela-selanya, nggak usah. Yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusapkan debu ke dua tangan sampai sikunya, sama seperti wudu, sampai wudu memakai air. Nah, cuma prakteknya yang beda. Jadi tetap yang harus yang kanan dulu tartibnya itu, yang kanan dulu baru yang kiri. Cuma karena pakai tangan ini berarti tangan kiri yang nempel di debu. Tapi jangan, tadi kemarin udah sampaikan, jangan menempelkan lagi telapak tangan yang sudah kita pakai, jangan ambil lagi yang lainnya, tempelkan, buang dulu, nah baru yang kanan ya, tangan kanan sampai sikunya. Ini jangan kena ini telapak tangan ini jadi telapak jari tangan, nah, sampai siku ini. Atau ila bimana ma'a, serta sikunya. Kalau serta sikunya berarti harus lebihin. Nah, ini telapak tangan buat ini sebelah sini, ke sini. Ini jangan kena juga. Buat mana ini? Baru net tempelkan. Kemudian yang kanan tempelkan sama seperti yang kiri tadi, menempelkan ke kanan tempelkan yang kiri. Beres tayamum. Bagaimana kalau pengambilan debu dari satu tempat, apa sah apa tidak sah? Kalau debunya yang sudah dipakai tidak sah. Dan harus dua kali usapan, satu usapan untuk muka, usapan yang kedua untuk dua tangan. Ayyakuna bidorbataini bibatinil kafaini, bahwa tayamum itu harus dengan dua kali usapan dengan telapak tangan, dengan punggungnya telapak tangan. Wa yaqumu maqama dorbataini, dan harus menempati di tempat dua kali usapan, yaitu muka dan tangan. Tidak usah dituangkan debunya itu ke muka atau ke tangan. La yajuzu isobatu terbit, tidak sah dan tidak boleh menuangkan atau mengalirkan debu ke anggota tayamum, yaitu muka atau tangan. Nah, gak usah, yang penting. Jadi berbeda dengan air, tidak harus rata. Apakah harus rata? Tidak. Harus yakin bahwa debu itu harus rata ke tangan dan muka? Tidak. Berbeda dengan air. Kalau air mah harus yakin bahwa air itu sudah meratai tempat anggota wudu. Mukanya harus rata, berarti zohir muka. Ada yang batin yang tidak kelihatan, termasuk muka. Ada apa? Lubang hidung. Nah, lubang hidung yang zohirnya, yang zohir mah harus kena air. Nah, kalau tayamum mah tidak usah, tetapi dengan zon persangkaan. Maka dalam usul fikih, wabidzon yahsulul fikhu, dengan zon itu
Dugaan yang kuat itu mensahkan fikihnya atau ibadahnya. Contoh, ibadah sholat itu adalah salah satunya syaratnya itu harus menghadap kiblat. Harus ada yakin, ada zon. Kalau yang yakin adalah langsung menghadap kiblatnya, seperti orang yang umroh atau yang melaksanakan haji, kemudian sholatnya pas di Masjidil Haram harus yakin bahwa kiblat itu, Ka'bah itu di depan, ya yakin. Bagaimana kalau di daerah Ajam? Daerah Ajam, kita itu Ajam ini termasuknya, bukan Arab gitu. Nah, walaupun memakai alat, itu tidak yakin. Walau secanggih apapun tidak yakin. Yang yakin itu kata guru, silahkan kalau kita pengen yakin, kita bikin dari sini benang, kemudian katakan ke sana sampai ke Ka'bahnya. Nah itu yakin. Karena walaupun alat apapun tidak dengan yakin, tetapi dengan sangkaan yang kuat, dugaan kita yakin bahwa kiblat itu, Ka'bah itu ke sebelah sini. Walaupun ternyata buktinya salah, bagaimana ibadah kita, salat kita sah. Menurut fikih, usul fikih, wabidon yahsulul fikhu, dengan dugaan yang kuat itu mensahkan ibadah kita. Jadi bukan yakin ibadah kita ini, sholat itu menghadap kiblat itu zon, wabidon yahsulul fikhu. Kalau tidak ada keterangan seperti itu, harus yakin melulu, repot. Walaupun buktinya salah, tapi sah karena dengan sangkaan yang kuat. Tetapi jangan dipraktekkan pulang dari umroh, pulang melaksanakan haji, karena kemanapun kita menghadap boleh. Nah begitu pulang ke Indonesia, karena orang yang sebelah sana menghadap sini, orang yang sebelah situ menghadap ke sini, ya, kita kemana saja, Fainama tuwalu fasama waktu kemana aja di situ ada zat Allah, menghadap, ternyata nah itu salah mempraktekkan fikihnya, salah. Jadi harus tetap dengan ijtihad kita, kehati-hatian kita, dan persangkaan atau dugaan yang kuat bahwa kiblat itu arahnya ke sini, nah itu sah walaupun buktinya salah. Jadi tidak disyaratkan yakin, wala yustarotu tayakunu wusulit turabi ila jami' azzail udwi. Tidak disyaratkan meyakini sampainya debu ke seluruh anggota tayamum. Bal takfi golabatu zoni kama taqaddama fil mai. Tetapi cukup dengan dugaan yang kuat bahwa debu itu sudah kena dan rata terhadap anggota tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum nih, nanti yang membatalkannya. Nah, pertanyaan sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, misalnya Pak udah haji tapi belum akikoh, apa sah hajinya? Sah. Akikoh hukumnya sunat bukan wajib, sedangkan haji adalah hukumnya wajib. Dan menurut Imam Syafi'i tidak, kalau kewajiban orang tua, tapi itu akikah itu kewajiban orang tua, kewajiban. Kemudian tidak dilaksanakan oleh orang tua, umpamanya tidak, itu mau dilaksanakan mangga. Dan menurut Imam Syafi'i sampai dia balik. Kalau sudah balik tidak, menurut Imam Syafi'i. Jadi itu melebar ini. Langsung aja pertanyaan ini adalah sah hajinya walaupun dia belum melaksanakan akikoh. Bagaimana kalau dilaksanakan? Mangga, lebih baik setelah hajian kemudian kita melaksanakan akikoh. Boleh. Jadi sah ya hajinya. Tidak, aduh aku melaksanakan hajinya belum akikah. Nah, umpamanya akikah hukumnya sunat, sedangkan haji hukumnya wajib. Tidak, jadi sah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina.
tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan dan kelebihan